Halo, selamat berjumpa kembali ya. Di video kali ini saya ingin membahas ya sederhana saja, simpel-simpel saja ya, yaitu kesalahan umum yang selalu dan sering dilakukan oleh banyak trader di luar sana yang mengakibatkan portfolio mereka sulit untuk berkembang ya. Jadi kalau dikumpulkan sih kesalahan-kesalahan trading itu umumnya yaitu yang pertama. Oke, saya langsung masuk ke contoh dulu ya. Kita bisa lihat di sini ada PTBA ya. PTBA yang mana kalau kita lihat dari bentuknya, kita tarik ke belakang ya, agak panjang. PTBA dalam kondisi uptrend ya, karena kalau kita lihat sampai kurang lebih beberapa bulan ke belakang, hampir 1 tahun ke belakang, PTBA ini ujung chartnya yaitu di sini. Kalau Anda lihat ini berada di posisi kanan atas, jadi kita bisa bilang kondisi dari PTBA ini adalah uptrend. Nah, apa sih kesalahan yang pertama yang sering dilakukan oleh kebanyakan trader di luar sana? Yaitu yang pertama nih, misal saya melakukan analisa ya. Saya melakukan analisa di sini di mana kalau saya menarik garis support dulu. Nah, ini sepertinya PTBA barusan saja mantul dari area support ya. Cuma saya mau beli ketika PTBA-nya sudah break. Ya saya anggap di sini ada swing high ya, ini swing high, jadi saya anggap ini swing high. Oke, kalau dia bisa break sini saya mau beli, atau opsi berikutnya di sini juga ada resisten minor ya. Nah, ini saya kasih warna merah misalnya ya, jadi biar Anda bisa bedakan. Nah, seperti itu. Jadi kalau planning saya adalah kalau PTBA bisa close di atas salah satu garis resisten minor ini, saya mau buy ya. Kita lihat keesokan harinya apa yang terjadi, dan ternyata PTBA bisa close di atas dua resisten yang saya gambar sehari sebelumnya misalnya gitu. PTBA close di harga 3.430. Oke. Saya tulis di sini PTBA close 3.430. Oke. Nah, di sini muncul pertanyaan, kalau kita mau beli di 3.430, maka di mana stop lossnya, kan seperti itu. Kebanyakan orang sih mereka akan menggunakan stop loss yang dekat-dekat di sana. Jadi misalnya contoh nih ya, oh saya mau pakai stop loss katakanlah 2%. Jadi 2% dari 3.470 adalah sekitar 70 rupiah ya, kalau kita hitung cepat saja. Berarti mereka umumnya bisa saja SL nya ada di 3.360 misalnya, seperti itu ya. Jadi kalau kita bikin garis itu ada di kisaran sini 3.360. Nah, ini dekat sekali. Kalau saya lihat ini bagi saya dekat, bagi saya ya. Nah, ada juga yang kalau segitu terlalu dekat ya kan, 5% lah biasanya seperti itu. Kalau 5% dari 3.430 berarti ada di stop lossnya ada di 3.260 ya, 3.260 di kisaran sini. Oke. Nah, seperti itu. Tentunya yang punya stop loss 2% dari harga buy itu jaraknya
pendek ya, sedangkan yang punya stop loss di 3260 jarak dengan harga beli lebar ya, dimana kalau yang 3360 itu sama dengan 2% tadi, kalau yang 3260 sama dengan 5%. Oke, kalau saya pribadi stop loss yang saya akan tempatkan, dimana saya bisa menyatakan bahwa analisa saya mungkin saja salah. Kalau saya pribadi, mungkin umumnya bisa saja saya tempatkan di area sini. Jadi saya tempatkan di bawah sini. Jadi saya tempatkan di area di bawah candle turun besar ini, yaitu di kisaran 3060 ke bawah ya. Jadi punya saya lebih kecil daripada 3060. Itu stop loss saya. Wah Pak, jaraknya jauh sekali dong ya. Kalau kita hitung 3430 ke 30, katakanlah 3050 deh misalnya. Itu sama dengan kurang lebihnya 11%. Apa tidak terlalu jauh stop lossnya? Kan seperti itu. Bagi saya jauh pendek itu bukan inti permasalahannya, bukan ya, bukan inti permasalahannya. Saya menginginkan stop loss yang mana kalau harga itu sampai tersentuh, maka berarti itu artinya analisa saya salah. Oke, kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Di hari berikutnya PTBA turun sampai 3260, maka dua stop loss ini tersentuh, maka berakhir dengan loss. Nah, sampai di sini kebanyakan orang merasa, wah, pakai stop loss itu malah merugikan. Sebenarnya tidak. Yang salah bukan stop lossnya, tapi yang salah adalah menentukan harga stop lossnya. Itu ya. Nah, bagaimana dengan hari selanjutnya? PTBA masih membuat lower low ya, turun sampai 3230 low-nya di hari berikutnya. Jadi meskipun ada orang lain yang pasang SL di harga lebih rendah dari 3260, misalnya 3230, dia juga kena ya. Ini kena SL, kena SL, kena SL. Saya bilang yang salah bukan stop loss-nya, tapi yang salah adalah menentukan harga stop loss-nya. Stop loss itu wajib. Saya cuma bilang gitu. Jadi yang salah bukan stop loss-nya, tapi menentukan harga stop loss-nya. Ya. Nah, Anda bisa lihat PTBA terus setelah itu naik sampai 3900-an ya. Oke. Tertingginya adalah 3950. Stop loss saya tidak tersentuh, sama sekali tidak tersentuh. Sedangkan yang setting stop loss ya katakanlah 2 sampai 6%, 7% kena ya, di sekitaran sini. Jadi yang salah itu di sini adalah bukan stop lossnya, melainkan salah menentukan harga stop loss. Atau yang bisa saya permudah bahasanya adalah kesalahan pertama itu terlalu ketat dalam menentukan harga stop loss, atau stop lossnya itu terlalu ketat seperti itu ya. Jadi itu kesalahan yang sering terjadi. Kesalahan pertama yaitu stop loss yang terlalu ketat. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda.